Ya, baik. Pemirsa, saat ini saya masih bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Kita akan lanjutkan perbincangannya. Pak Ali, tadi Anda begitu meyakini bahwa ada upaya sistematis begitu dan masif untuk menggagalkan pemilu begitu ya. Dengan adanya upaya untuk penyebarluasan berita bohong mengenai 7 kontainer surat suara tercoblos ini. Bagaimana kemudian kita harus melihat peran-peran yang ikut menyebarluaskan? Ya. Tentu, termasuk juga misalnya salah satunya adalah politisi Andi Arief melalui sosial media walaupun sekarang memang tweetnya sudah dihapus. Tapi sejauh mana kemudian mereka harus dimintai pertanggungjawabannya? Gak bisa, ini memang untuk harus memberikan satu pelajaran penting terhadap politisi-politisi sampah, politisi-politisi kacangan, politisi-politisi yang gak sabar lagi mau berkuasa, politisi-politisi yang knowledge-nya rendah, peradabannya bermasalah, ya kan? PKI itu kan memiliki ciri-ciri menyebarkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ini watak-watak PKI yang tidak boleh dibiarkan. Dan saya percaya polisi memiliki kemampuan untuk bisa mengungkapkan itu dengan sangat baik. Bayangkan Anda meyakini ada niat jahat begitu di balik tweet tersebut? Yakin, saya meyakini. Karena walaupun kita melihat isi dari tweet tersebut diawali dengan tolong cek kebenaran dan lain sebagainya. Iya, tapi kan begini, dalam pilihan-pilihan kata itu kan bisa ditahu. Ada pilihan ajak, ada pilihan menjatuhkan sanksi kepada orang, memberikan langsung tuduhan kepada orang, menjustis satu masalah dengan pilihan-pilihan kata, itu kan bisa polisi lakukan itu. Jangan lupakan ya bahwa objek yang menjadi pembahasan dan menjadi pusat perbincangan sampai hari ini itu adalah kertas suara pemilih. Dan apa katanya? Di situ kan ada tentang kertas-kertas suara itu sudah ditusuk nomor 1. Apa nggak bohong itu? Apa enggak luar biasa? Betapa kejamnya penuh kebejatan itu, moral yang rendah sekali. Itu sebabnya kita memberikan apresiasi kepada kepolisian negara. Dan saya bersyukur bahwa KPU dalam informasi, dalam berita itu kan telah melakukan anjang sana, kunjungan, mengecek langsung ke lokasi di Cirebon dan lain. Dan mereka telah memberikan pernyataan ikut pers. Memastikan bahwa itu berita bohong. Iya. Dan kemudian juga melaporkan akun-akun medsos yang ikut menyebarluaskan. Iya, salah satu yang memang kita harapkan itu adalah memang harus ada pernyataan pers dari Bea Cukai. Karena dari pekan ini sampai pekan ini, hari ini sampai segini belum ada jumlah kontainer dari negara ini, atau itu harus ada publikasinya. Kenapa? Untuk menjaga kredibilitas negara, Pak. Bukan kita bicara tentang pemerintahan. Kita bicara tentang kredibilitas negara Republik, karena publik akan menyoroti ini. Saya lihat tadi di CNN sudah mulai dibicarakan, Al Jazeera sudah mulai kasih contoh-contoh di negara-negara lain. Apa tidak rusak itu? Apa orang tidak bermaksud untuk merusak satu sistem demokrasi yang sedang dibangun? Saya akan melakukan perlawanan dengan cara apapun saya akan lakukan sepanjang regulasi itu akan bisa memberikan ruang. Kepada teman-teman para mubalik di seluruh Indonesia, tadi saya telah mengabarkan, selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia, saya juga telah menyampaikan, kawan-kawan mubalik, kawan-kawan ustadz, begitu ada informasi, Quran kan mau bilang itu, in ja'akum fasikum fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Apabila datang dari kabar kepada kamu dari orang-orang yang tidak jelas, orang-orang pembohong, pemfitnah yang tidak tahu sumbernya dari mana, tabayyanu, check in recheck, harus dia periksa. Supaya apa? Supaya tidak menyebarkan berita bohong, berita fitnah, sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Rusak loh. Saya hari ini sampai dengan sore sampai malam ini adalah kerjanya adalah memberikan keterangan, melakukan klarifikasi di media sosial, di SMS, di Twitter. Jadi banyak yang menanyakan soal kebenaran dari berita sementara tersebut. kita ini kan sedang memberikan konsentrasi untuk ya tentu masalah bencana, masalah lain-lain di kantor staf kepresidenan yang 11 orang kemarin juga kita membangun koordinasi baru dengan organisasi baru yang harus kita siapkan dan lain-lain. Artinya sama seperti Bapak Presiden. Kesian, beliau begitu konsentrasi memberikan perhatian terhadap lokasi-lokasi daerah-daerah bencana, rapat koordinasi, ratas dengan lain-lain. Tapi ada saja orang yang begitu nyinyir, sombong, angkuh, kemudian menyebarkan berita bohong, kan ya? Saya kira rakyat Indonesia tidak bisa membiarkan manusia punya sifat-sifat kebinatangan yang sangat rendah. Jadi tidak bisa dimaafkan? Tidak bisa, biar polisi melakukan langkah-langkah yang cepat, tepat untuk bisa membuktikan. Makhluk-makhluk kayak apa ini orang-orang seperti ini? Makhluk-makhluk yang Anda maksud itu adalah salah satunya politisi Andi Arief? Iya, Andi Arief. Memang wataknya, karena sekarang kan dia punya
cuitannya itu kan sudah terhapus tuh di Twitter. Saya periksa bolak-balik tuh, sudah terhapus. Kita masih ada buktinya, ini adalah tweet yang sudah dihapus, mohon dicek kabarnya, ada 7 kontainer dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau sekarang dicari memang sudah tidak ada lagi, tapi kita masih ada buktinya. Ini adalah tweet yang disampaikan oleh Andi Arief untuk dikatakan mengecek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Ya. Dalam bahasa komunikasi, bagi seorang politisi, kawakan, saya sebut kawakan, karena dia pernah menjadi staf khusus pada pemerintahan sebelumnya, di partai yang luar biasa memiliki pengalaman. Bahasa cuitan seperti ini itu bukan bahasa memohon untuk melakukan klarifikasi, enggak. Tidak seperti itu. Enggak. Tolong dicek kebenarannya. Ya. Polisi sangat mengerti. Ada statement seperti itu. Ya. Tolong Ini dicek satu, kebenarannya. kemudian, itu masuk kategori hoax atau tidak kalau begitu? Berita bohong kan hoax, berita tidak benar. Walaupun dikatakan tolong dicek kebenarannya. Oke. Yang kedua, nanti polisi akan cek juga suara rekamannya, kan pita suaranya, rekaman dream voice-nya bisa dicek, alatnya bisa ditahu, sehingga bisa ditahu. Kalau kita mendengar rekaman itu jelas adalah menyebarkan berita bohong dan membuat keresahan kepada publik Indonesia. Rekaman suara yang juga sudah Anda dengar begitu? Sudah saya dengar. Dan itu, saya pastikan saya sudah dengar. Oke. Berarti memang ada bukti suara rekaman begitu, Ya, yang kemudian bisa ditelusuri juga siapa membicarakan sebenarnya. kepada dengan seseorang, orang ketiga, untuk segera melakukan pengecekan terhadap ini, itu, dan seterusnya. Tapi yang beberapa pilihan-pilihan kata di situ, sebagai orang yang belajar ilmu komunikasi, insya Allah saya bersedia menjadi saksi ahli untuk bisa menjelaskan tentang pilihan-pilihan kata, konten yang digunakan di situ. Tapi saya hari ini kan di kantor staf presiden. Betul. Saya pikir polisi akan lebih tahu dan mengerti. Betul, dan bahwa sekarang sudah diserahkan ke kepolisian untuk menelusuri sampai tuntas begitu ya. Ya, kurang saya lebih siapa berterima kasih kepada yang ada di balik Barreskrim. Ya, penyebaran berita bohong ini. Tapi kalau kita kembali lagi kepada rekaman suara yang sudah Anda dengar ini, suaranya itu ini durasinya panjang, suaranya suara laki-laki atau ya, suara laki-laki lebih kurang ada sekitar 1 menit sekian second lah gitu ya, beberapa second lah. Tapi jelas tepat perintah dan maknanya kita mengerti. Sebagai ya kita hari-hari kan bersentuhan dengan teman-teman media, kemudian kita belajar ilmu komunikasi, kita mengerti apa maksud dan arah di situ. Karena Andi Arief ini kan pendukung salah satu calon presiden di tahun politik. Penyebaran untuk apa? Untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah dan mungkin calon lagi yang lain. Calon yang lain. Nah, ini yang saya bilang berkali-kali bahwa boleh kekuasaan itu normal kita. Tetapi jangan kebelat. Orang-orang yang rusak dan punya peradaban rendah, moral-moral yang seperti begini, nggak bisa masuk dalam wilayah-wilayah politik yang bermartabat. Bangsa ini capek loh, capek dengan berita-berita bohong dan hoax itu. Baik, jadi Pak Ali, ke depan apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana caranya agar politisi atau siapapun itu bisa menahan diri untuk tidak menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi yang belum dicek atau diverifikasi kebenarannya? Kan permasalahannya begini, ada media sosial, ada media mainstream. Hari ini kita tahu, oh Metro TV kantornya di Kedoya, oh reporternya Kania, ini di sini, ini media mainstream. Kalau media sosial kan kita tidak tahu siapa yang nulis, dari mana tempatnya, suka-suka aja orang kan. Karena itu memang tidak ada cara lain untuk bisa kita ingatkan kepada publik Indonesia bahwa setiap orang yang mendapatkan berita-berita yang perlu mendapatkan klarifikasi, kantor staf presiden itu terbuka sejak awal saya bilang. Kalau itu terkait dengan pemerintahan Pak Joko Widodo, di tempat ini kami bersedia. Saya menyediakan diri untuk itu. Insya Allah jam 10 malam, jam 11 malam baru kami pulang kantor. Baik, langsung dicek ke Pak Ali begitu ya? Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ali telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Dan pemirsa, Prime Time News masih akan terus berlanjut dengan informasi lainnya. Antara lain apa yang menjadi alasan KPK berlakukan borgol bagi tahanan KPK. Ulasannya akan kami hadirkan usai Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat.